Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai istilah ketakutan. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan adalah Bapak Ibu, ketakutan yang seperti apakah pagi hari ini dengan jelas melihat manusia lebih besar daripada melihat Allah. Saudara-saudara, saya ajak untuk membuka di dalam teks Alkitab kita, Amsal 29, ya ayat 25. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin. Saudara-saudara, bicara takut kepada manusia, mungkin hal itu menjadi sebuah pengalaman dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari. Seperti apakah sih takut kepada manusia itu? Kalau jelas di sini Alkitab mengatakan, ketika seseorang memandang manusia itu lebih besar daripada Allah, maka itu yang disebut dengan takut kepada manusia. Dan akibatnya apa? Akibatnya jelas, itu akan mendatangkan jerat bagimu. Tahu apa itu jerat, Bapak Ibu? Tahu apa itu jerat? Pernah menangkap burung? Pernah. Pakai apa? Jerat. Ya, kalau burung itu sudah kena jerat, bisa nggak lepas Bapak Ibu? Nggak bisa. Ya, karena kena jerat. Saudara, ada 3 alasan yang membuat kita takut kepada manusia. Yang pertama, takut ditolak. Akhirnya dia bisa kompromi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang yang takut ketika ditolak oleh orang lain. Dan orang itu dipandang besar bagi dirinya daripada memandang Allah. Nah, kalau kita melihat cerita daripada Ahab, Bapak Ibu. Ahab itu adalah raja Israel yang bernama Bapak Ibu, Baal kirim Isabel untuk pergi ke kerajaan Israel. Dan bukan berhenti di situ. Kalau rajanya kena, maka semua rakyatnya juga kena. Jadi ini pintar sekali. Cara untuk menjerat. Dan apa yang terjadi? Apakah Ahab menolak? Tidak. Ahab dengan senang hati. Karena yang datang itu adalah seorang perempuan, seorang gadis yang sangat-sangat cantik. Memang perempuan Venesia itu terkenal dengan kecantikannya Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya bintik-bintik hitam di pipinya, nggak ada. Nggak ada yang namanya tai lalat, nggak ada di situ. Mulus, betul-betul mulus. Makanya perempuan-perempuan Venesia itu Bapak Ibu, itu dijadikan barter. Supaya kerajaan Venesia atau Libanon itu aman, nggak diserang negara-negara lain atau kerajaan-kerajaan lain. Dengan cara apa? Anak-anak gadis mereka tukarkan dengan zona nyaman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di situ Ahab ketika melihat Isabel hadir di dalam hidupnya, dia sangat menyambut. Padahal saat itu Nabi Elia menegur, jangan. Bagaimana mungkin orang yang hidup dalam terang bisa bersatu dengan yang gelap. Pak Bu, orang yang hidup dalam terang itu posisinya ada di atas. Saya minta Niko bisa maju ke depan. Kadang banyak orang nggak percaya Bapak Ibu. Banyak orang yang nggak percaya kalau posisi di atas itu rentan sekali loh. Niko bobotnya lebih besar daripada saya. Dia lebih tinggi daripada saya. Betul ya? Niko bisa naik, bukan diduduki tapi dinaiki. Ya, nggak apa-apa, aman kok. Ya. Nanti kalau patah tinggal minta bendahara. Ya. Oke. Sekarang posisi Niko sebagai anak Tuhan berada di atas. Saya bukan anak Tuhan. Anak kegelapan. Posisi orang percaya berada di atas. Tapi perhatikan, posisi di atas itu sangat rentan Bapak Ibu. Rentan untuk apa? Rentan untuk jatuh. Mau dibuktikan? Mau dibuktikan? Kendati pun saya lebih ringan daripada Niko lebih berat. Tapi Niko tidak akan mungkin bisa mengangkat saya. Silakan angkat kau. Sekuat tenagamu kau. Sekuat tenagamu. Sekuat tenagamu. Berat. Tapi kalau saya menjatuhkan, mudah. Bisa tangkap Bapak Ibu? Iya. Silakan, terima kasih. Pak Bu yang dikasih Tuhan, banyak orang tidak tahu jerat tanpa ia sadari. Dianggap hal yang biasa. Ahab pertama, gak apa-apa, nanti kan ke gereja, pastilah pelan-pelan mau datang kepada Tuhan. Betul kan? Tapi saudara, tahu nggak? Isabel pada saat ulang tahunnya, minta sesuatu yang istimewa. Pak, bikinkan aku kuil. Ini orang yang fanatik dengan kepercayaannya Bapak Ibu. Fanatik sekali. Apa yang terjadi? Karena takut untuk ditolak, ya kan? Maka Ahab berusaha kompromi dengan dosa. Yalah, kan saya sebagai raja berkuasa. Nanti pelan-pelan akan saya pengaruhi si Isabel ini, istriku ini. Permintaannya dikasih Bapak Ibu.
takut untuk cintanya ditolak sama Isabel. Akhirnya dibangunkan kuil yang sangat besar. Kuil untuk Baal. Coba bayangkan. Akhirnya apa yang terjadi? Lambat laun Isabel targetkan bukan hanya Ahab atau Raja Israel yang akan kumiliki, tapi seluruh rakyatnya akan menjadi milikku. Dan apa yang terjadi? Dia impor imam-imam dari Libanon, Venesia, sebanyak 850 imam. Coba bayangkan. Diimpor semua dari sana. Akhirnya nabi-nabi yang datang dari Tuhan disingkirkan oleh Isabel, diganti dengan nabi-nabi palsu. Apa yang terjadi? Akhirnya Ahab terjerat dengan penyembahan berhala. Saudara, banyak anak-anak muda, apalagi kondisi yang seperti ini. Enggak apa-apa, Pak. Ikut-ikutan. Kan gitu kan? Kalau imannya kuat sih enggak masalah. Tapi banyak anak-anak muda sekarang ini kalau berkomunikasi, ada bahasa-bahasa dari seberang yang biasa dipakai. Mengatakan, biasa Pak, sesuatu yang sudah menjadi biasa, maka itu kita tidak akan bisa membedakan. Bisa tangkap Bapak Ibu? Sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan, kita sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Dan anak-anak muda sekarang terlalu sembrono dengan imannya. Enggak apa-apa Pak. Kan nanti saya pengaruhi Pak. Kan saya lebih cantik daripada mantan-mantannya Pak. Mantannya jelek-jelek, aku cuantik Pak, makanya dia tertarik sama saya. Oh jangan sembarangan. Kenapa demikian? Ini namanya manusia lebih besar daripada Allah. Ketika manusia dipandang lebih besar, maka di situ ada jerat dan menjadi umpan bagi orang itu. Orang itu akan sulit bisa keluar. Yang kedua Bapak Ibu. Alasan yang kedua, kenapa kita takut kepada manusia? Karena yang kedua, apa Bapak Ibu? Takut ditelanjangi atau dipermalukan. Semua orang pernah jatuh dalam dosa, betul? Tapi kalau kejatuhan kita nggak kita bereskan, biasanya kita berusaha tutupi rapat-rapat. Tujuannya apa? Tidak diketahui oleh orang lain. Makanya cari gereja yang banyak jumlahnya, gereja yang besar, supaya dirinya tidak dikenali sama orang lain. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu pergi kemana? Tujuannya apa Bapak Ibu pergi ke dokter? Supaya sembuh, tahu penyakitnya, betul kan? Kalau sudah diketahui penyakitnya, dokter pasti ngasih obat sesuai dengan penyakit itu, betul? Tapi banyak orang Kristen gak mau diselesaikan masa lalunya. Oh gak enak, di gerejanya Om Teguh, orangnya sedikit. Kalau aku ada masalah ketahuan, lah ini kan, gak mau menyelesaikan masalahnya. Makanya pergi ke tempat gereja yang besar, tujuannya apa? Ini orang Kristen yang bodoh, gak mau menyelesaikan masalahnya. Kenapa demikian? Ya supaya aibku gak diketahui oleh orang lain Pak. Ini orang Kristen yang terus memelihara penyakit rohaninya. Bisa tangkap Bapak Ibu? Ini namanya orang yang takut sama manusia, bukan takut sama Tuhan. Ketika manusia dipandang besar dalam hidupnya, dan Tuhan dipandang lebih kecil, Bapak Ibu. Ini bahaya kali Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat. Manusia yang pertama, ketika jatuh di dalam dosa, perhatikan, rasa takut manusia itu ada sorot mata yang memandangnya. Betul ya? Siapakah itu? Tuhan. Jadi ketika Adam dan Hawa, kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-7 itu jelas sekali. Mereka malu karena mereka telanjang. Dari mana mereka tahu bahwa diri mereka telanjang dan mereka merasa malu? Dosa memberitahukan mereka jatuh di dalam dosa. Maka berakibat rasa malu itu. Dan mereka berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menutupi rasa malunya itu. Jangan sampai ada orang lain yang memandang aibku. Pak, Bu, yang dikasih Tuhan. Berapa banyak orang berusaha menutupi. Dan tidak mau menyelesaikan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ya Bapak itu tahu. Jangan sampai ya Ibu itu tahu. Pak, Bu, dosa itu harus diselesaikan. Bukan ditutup-tutupi. Amin. Ya. Kadang orang Bapak Ibu takut apa kata orang terhadapku. Aku punya aib seperti ini. Nanti apa kata orang? Ini namanya takut sama manusia. Ada orang bilang seperti ini. Ketika ditanya, kenapa enggak mudik? Wah Pak, tahun ini aku enggak punya emas-emasan Pak. Tahu emas-emasan Bapak Ibu? Tahu? Yang pakai emas gelang gitu kan. Anting-anting gitu kan.
Kenapa? Kalau saya, Pak, pergi ke desa, nggak pakai pernak-pernik emas-emasan, nanti apa kata orang tentang saya? Loh, ada orang nggak berani pulang kampung, gara-gara nggak punya apa? Emas-emasan. Makanya istri saya sangat bersyukur karena punya emas bobotnya 67 kilo. Ya, jadi gundul semua Bapak Ibu. Nggak ada apa. Pulang, ayo kita silaturahmi. Ya kita silaturahmi. Dan mendoakan orang-orang di sana. Kenapa? Kok takut alasannya nggak punya emas-emasan? Ada pula yang nekat. Tapi sebenarnya dia takut kepada manusia. Supaya aku dipandang, wah orang mengatakan, hidupnya dia di Surabaya begini loh, begini. Akhirnya beli tembakau disepuh sama emas. Emas palsu. Sampai dari sini Bapak Ibu kerincing kalau jalan. Orang-orang semua pada begini. Ibu itu kaya kali ya. Pulang dari Surabaya kaya kali. Lihatin itu. Selorot. Ya, celing. Kan gitu kan. Apalagi sekarang emas itu mahal sekali Bapak Ibu. 1 gramnya itu 3,2 ya. Tidak tahu sekarang kalau turun harganya. Ya, 28 ya. Hampir 3 juta. Coba bayangkan. Ibu-ibu itu tak lihat banyak yang pakai emas-emasan ya. Tidak tahu kenapa nggak mau jual kan gitu. Yang penting itu bukan tembaga kan? Bukan. Ya, jadi yang nggak punya emas-emasan, nggak usah takut, nggak usah khawatir apa kata orang, nggak usah. Itu loh Bapak Ibu. Ya, ngapain sih hidup kita berdasarkan apa kata orang? Banyak orang malu, nggak mau pergi ke gereja karena kata orang. Ini namanya manusia di hadapannya lebih besar daripada Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, alasannya membuat kita terkadang takut kepada manusia, takut kehilangan apa? Kehilangan posisi. Orang yang takut kehilangan posisi akan mengorbankan kebenaran. Ada cerita, seorang ratu Inggris yang bernama Ratu Mary yang pertama Inggris. Ketika dia memimpin tahun 1553 sampai 1558, dia menghukum orang itu dengan cara yang sadis. Ada 280 tokoh-tokoh Kristen Protestan itu dihukum karena protes dalam pemerintahnya. Makanya dia dijuluki sebagai Bloody Mary. Artinya seorang ratu yang haus dengan darah manusia yang mengkritiknya. Pak, Bu, ternyata ada orang-orang seperti ini takut dengan posisinya ketika ada orang yang lebih baik daripadanya. Artinya apa? Orang seperti ini takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mungkin dalam dunia kerja ada pula yang suka sikut-sikutan. Sebenarnya ini loh spiritnya. Ketika manusia dipandang lebih besar daripada Allah, maka dia berusaha gimana caranya menaklukkan orang itu. Bagaimana caranya menghabisi orang itu. Dan Ratu Mary pertama ini, Bapak Ibu, itu betul-betul penumpahan darah di Inggris itu luar biasa. Seorang perempuan, tapi dia haus darah orang lain. Karena dia nggak mau digantikan oleh siapa saja. Ngeri ya Bapak Ibu? Padahal jabatan itu sementara. Nggak mungkin kita nggak diganti kan? Kalau Bapak Ibu punya jabatan di tempat kerja dan lain sebagainya. Semuanya itu ada masanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini ternyata begitu banyak orang yang kehilangan posisi. Makanya ketika seseorang memandang manusia itu lebih besar daripada Allah, maka di situ jerat itu menjadi bagian dalam hidupnya. Jerat itu licik, awalnya kelihatan seperti strategi sosial, tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu jadi perbudakan. Herodes Agung, dia nggak mau digeser oleh siapa saja. Betul ya? Ketika ada berita dari orang-orang Majus, ada seorang raja dari Yahudi yang lahir. Marah bukan main, jangankan orang lain. Istrinya aja dibantai, istrinya sendiri dibantai karena nggak sepaham dengan dirinya. Bukan hanya itu, anaknya juga dibunuh Bapak Ibu karena faktor politik. Dia nggak mau ada orang yang mengganti posisinya. Makanya Bapak Ibu,
Suami-suami berjalannya sesuai dengan posisimu. Dan istri-istri berjalanlah sesuai dengan posisimu. Amin. Jangan pernah sampai ada istri-istri yang mengambil alih sebagai kepala. Kecuali kalau suami sudah nggak ada, nggak apa-apa itu. Tapi kalau suami masih hidup, jangan mengambil alih posisi sebagai kepala. Karena ordonya bukan seperti itu. Ordonya jelas. Kristus, laki-laki, perempuan, dan anak. Bisa tangkap Bapak Ibu? Jangan dibalik-balik ya. Kekristenan itu luar biasa di sini. Makanya, hei istri-istri, apa Bapak Ibu? Tunduklah kepada suamimu. Iya kan? Jangan diganti kata-katanya. Hai istri-istri, tunduklah suamimu. Wah ini payah ini Bapak Ibu. Tapi supaya balance Bapak Ibu. Suami-suami pun dapat perintah dari Tuhan. Hei suami-suami, abang. Abang. Kasih uang belanja, dikasih uang THR, dikasih uang bonusan. Kan gitu kan? Dikasih uang komisi, kan gitu kan? Lah ini bentuk kasih loh bapak-bapak. Jadi balance ini. Hukum yang dari Tuhan. Kalau dua ini dijalankan, saya percaya Bapak Ibu. Saling hormat menghormati ada dalam keluarga kita. Amin. Kita nggak akan mungkin haus ya dengan hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan ketika manusia dipandang lebih besar daripada Allah, maka hidup orang itu hidup dalam jerat. Dalam jerat. Ada orang. Pokoknya apa yang dikata orang itu selalu didengar Bapak Ibu. Jadi dia hidupnya dikendalikan oleh orang itu Bapak Ibu. Jadi ada punya benjolan ya di tangannya. Lalu ada orang ngomong, Bu, itu bahaya loh, itu kanker ganas. Mikir Bapak Ibu, malam mikir, siang mikir, sore mikir, pagi mikir, gak bisa tidur Bapak Ibu. Lalu diteguhkan sama berita, hati-hati dengan benjolan di bagian tubuh saudara-saudara. Itu bisa saja kanker ganas. Tambah mikir lagi Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Hidupnya hanya fokus mikir benjolan. Jadi ada orang-orang yang dikendalikan oleh orang lain dalam hidupnya. Tidak memiliki prinsip dalam hidupnya. Dan orang seperti ini adalah orang yang sangat-sangat menderita. Karena apa? Jerat. Dia sedang terjerat. Bapak Ibu. Mengapa? Menganggap manusia itu lebih besar dan memandang Allah itu lebih kecil. Yang pertama, karena kadangkala kita lebih percaya kata orang daripada kata firman Tuhan. Kalau orang mengatakan, kamu kok wajahmu jelek gitu. Ya kalau laki-laki dibilang seperti itu biasa aja, nggak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau ibu-ibu dibilang wajahmu itu loh banyak jerawatnya jelek, itu mikir Bapak Ibu. Mikir, karena apa? Dibilang dan dipikir, jangan-jangan mengurangi kasih suamiku kepadaku. Padahal baru apa itu? Jerawat. Belum apa? Bisul. Bisa paham Bapak Ibu? Ya. Kenapa demikian? Karena sering lihat sinetron. Iya kan? Jadi laki-laki itu tertarik dengan karakter Bapak Ibu. Sama perempuan juga ya, tertarik dengan karakter. Kalau masalah fisik itu nomor sekian aja. Ya. Jadi jangan terobsesi dengan iklan-iklan ya. Iklan-iklan itu kan selalu kasih informasi yang bagus-bagus ya. Misalnya Bella Safira ya pakai iklannya itu ya mandinya pakai Giv. Saya percaya itu nggak mungkin tiap hari dia pakai sabun Giv itu. Betul ya? Iya. Akhirnya orang beli sabun Giv, dicoba kok tetap belkaduk gitu kulitku kan gitu kan? Kok nggak sesuai sih? Kok itu bisa bagus, mulus dan lain sebagainya. Pak Bu, saya pernah Bapak Ibu terobsesi gara-gara iklan. Saya jujur Bapak Ibu, terobsesi dengan iklan. Saya beli Bapak Ibu sabun di PTC. Saat itu harganya, saat itu Bapak Ibu, ya lama. Itu segini Bapak Ibu, 80.000. Kecil Bapak Ibu. Karena di iklan itu memang bikin bersih, bukan hanya bersih, tapi mengandung zat pemutih. Jadi saya kepingin juga putih. Saya bilang sama istri saya, jangan pakai sabun yang satu itu ya. Jangan. Anak saya juga tak kasih pesan, jangan pakai sabun yang itu ya.
Nanti supaya nggak habis. Jadi saya belikan sabun tersendiri Bapak Ibu. Saya pakai sabun itu. Saya awet-awet sampai 2 bulan Bapak Ibu. Coba bayangkan sabunnya kecil. Saya lihat, ini kapan ya putih? Ternyata saya korban iklan. Tujuannya apa saya melakukan itu? Supaya dilihat orang, oh bersih. Oh putih, oh mulus. Tapi enggak juga Bapak Ibu, hati-hati. Yang normal-normal aja. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kala kita lebih percaya kata orang daripada kata Tuhan. Kalau Tuhan berfirman di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Hidupmu itu luar biasa loh. Dicipta oleh Tuhan itu dahsyat loh. Hampir mirip dengan Allah loh. Artinya apa? Engkau punya intelektualitas, engkau punya perasaan, engkau punya kehendak. Hidupmu itu luar biasa. Tuhan cipta seperti itu. Tapi kadangkala firman itu kalah dengan apa kata orang. Bisa tangkap Bapak Ibu? Yang kedua, mengapa kita menganggap manusia itu lebih besar daripada Allah? Karena kita lebih mengejar validasi manusia daripada perkenanan Tuhan. Ada orang di depan suaminya Bapak Ibu. Dia itu 1 bulan, itu 2 sampai 3 kali pergi ke salon. Lama-lama suaminya mikir Bapak Ibu. Suaminya mikir, karena uang kok cepet habis. Untuk bikin yang namanya kulitnya itu putih, mulus, itu ternyata mahal Bapak Ibu. Bikin rambut yang keriting jadi lurus, itu mahal juga Bapak Ibu. Itu gak sembarangan Bapak Ibu. Ternyata ada yang sulam juga. Ya ada yang sulam dan itu mahal sekali. Ada orang yang pingin lebih cantik lagi, dia habisi yang namanya alis itu. Maksudnya alisnya itu. Lalu setelah itu kan pelontos Bapak Ibu. Ditanam Bapak Ibu. Ditanam dan cara nanamnya itu Bapak Ibu dibikin gambar lebih di atas alis yang asli. Bapak Ibu, perempuan seperti ini, kalau orang laki-laki melihat, itu gila nih Bapak Ibu. Lu serius. Makanya yang ori itu jauh lebih mahal. Lebih manis dipandang, betul nggak? Iya. Lah banyak orang cari begini loh, validasi. Cantik ya, anggun ya. Kan gitu kan. Weh, Bapak ini kaya ya. Oh, Bapak ini royal ya, dan lain sebagainya. Pak, Bu, hidup itu yang sedang-sedang aja, yang normal-normal. Di kampung kami Bapak Ibu, di gang kami itu, kalau ada acara itu selalu jor-joran orang. Jor-joran. Saya selalu pesan normal, biasa-biasa aja sesuai dengan kemampuan. Kalau yang lain enggak Bapak Ibu. Ternyata ketahuan Bapak Ibu. Ada orang supaya dapat begini Bapak Ibu. Yang lain mampu. Ada beberapa orang enggak mampu tapi pingin supaya dapat validasi pengakuan dari orang lain. Akhirnya apa Bapak Ibu? Main pinjol supaya dapat uang. Bisa dalam tanda kutip bantu orang lain. Dan hasilnya dia dapat. Tapi akhirnya dia dapat begini Bapak Ibu. Dikejar-kejar. Hati-hati ya. Gampang kok sekarang ini cari duit Bapak Ibu. Pakai ini aja. Dan KTP cukup. Oh enggak, saya menguji. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ya. Jadi jangan cari validasi. Itu akan menjadi jerat dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita memandang manusia itu lebih besar daripada Allah? Karena manusia itu lebih takut dikritik daripada hidup benar. Ya, dikasih masukan, wah nanti nggak enak, ya kan? Wah nanti kalau aku ditegur, wah kalau aku dinasihati, nggak mau. Pokoknya dia berusaha untuk memanipulasi diri dari orang lain. Bersyukurlah Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang kasih masukan kepada kita. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang memberi nasihat kepada kita. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang mengkritik sikap kita, cara bicara kita dan lain sebagainya. Bersyukurlah, berarti masih ada orang yang peduli sama kita. Kalau orang nggak peduli, wis kau jungkir balik nggak pusing. Kau sakit jungkir balik nggak pusing. Artinya nggak dapat perhatian. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jerat ini yang ditampilkan oleh manusia begitu luar biasa. Kalau sudah mengikat Bapak Ibu, sulit kita bisa keluar Bapak Ibu. Sulit bisa keluar. Nah, Alkitab tadi dengan jelas mengatakan, klik berikutnya. Apa Bapak Ibu? Siapa percaya kepada Tuhan, apa? Dilindungi. Engkau percaya kepada manusia itu akan menjadi jerat bagimu. Tetapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi. Orang ngomong A, B, C, D tentang kita nggak pusing. Karena hidup kita berdasarkan hidup karena iman. Amin. Bukan karena opini orang. Amin. Kadang-kala kita ini, nanti kalau nggak datang bawa apa-apa kan gitu kan. Nanti kata saudaraku kayak apa, nanti cerita-cerita. Kadang-kala kita itu ketakutan dengan omongan orang. Jadilah diri saudara sendiri gitu loh. Jujurlah dengan saudara sendiri. Kalau nggak mampu, nggak usah ngenak-ngenak ke. Tahu ngenak-ngenak ke? Yang dari luar Pulau Jawa tahu ngenak-ngenak ke? Sampai direwangi apa Bapak Ibu? Utang. Utang itu saudara ambil pendapatan bulan yang akan datang untuk mencukupi dan menghidupi bulan ini. Bapak Ibu akan jadi merana kayak
lagunya Roma Irama. Gali lobang, tutup lobang, gali lobang, tutup lobang. Kan gitu kan? Iya. Nggak usah lah. Orang lain pakai baju gonta ganti. Saudara ke gereja ya, baju gitu-gitu aja terus. Nggak usah dengar omongan orang. Ya, ini baju kok pancet aja ikwe. Biarkan. Orang ngomong seperti itu, wong lambi-lambini dewe kok. Iya kan? Ya benar aja. Yang penting telinga kita lebih kita kuati dengan suara Tuhan. Amin. Iya. Bukan masalah bajunya. Iya kan? Tapi bagaimana hati kita di hadapan. Iya. THR-an semua Bapak Ibu. Yang THR-an jangan sombong. Ya. Yang THR-an jangan. Karena Tuhan punya maksud ketika saudara menerima berkat Tuhan itu. Betul? Maksudnya apa? Kalau kita sudah menerima. Bapak. Terima kasih. Ya kasih loh orang lain. Banyak orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita sudah menerima, kita belajar untuk mengasihi. Yang nggak terima THR-an, jangan minder. Berkatnya ada sendiri. Amin. Amin. Nggak usah pusing hidup ini. Dinikmati aja Bapak Ibu. Ikuti apa kata Tuhan. Itu namanya hidup beriman. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Haleluya. Ketika manusia dibesarkan dan Tuhan dikecilkan, hidup jadi penuh ketakutan. Tetapi ketika Tuhan ditempatkan sebagaimana mestinya, manusia kembali ke ukuran yang sebenarnya. Amin.